Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Pengampunan bagi yang tidak pernah mendengar Injil. Jika dipertanyakan apakah orang di luar sana yang tidak pernah mendengar Injil, dosanya juga turut diampuni? Jawabannya adalah tetap diampuni. Namun dengan jenis kualitas pengampunan yang berbeda. Tuhan menganggapnya sudah selesai. Tapi bukan berarti langsung mereka masuk surga loh. Perlu adanya semacam pengujian batin terhadap mereka untuk dapat dihakimi oleh Tuhan. Jika mereka bukan orang yang membahayakan, bukan orang yang mengancam sesamanya, tetapi mengasihi sesamanya seperti diri sendiri, maka bukan tidak mungkin mereka dapat masuk ke dunia yang akan datang sebagai warga masyarakat. Namun, kualifikasi mereka yang masuk dalam dunia akan datang pun tidak sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memberi baju kepada orang bertelanjang, memberi makan kepada orang lapar, yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Singkatnya, saudara, mereka yang masuk dunia akan datang itu adalah orang yang memiliki hati peduli terhadap sesamanya dan mengasihinya dengan tulus. Saudara, kita tidak dapat membantah bahwa sebaik apapun orang pasti memiliki dosa. Namun harus diingat bahwa dosa tersebut telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata dunia di sini merujuk pada seluruh orang tanpa terkecuali, mulai dari zaman Adam sampai manusia terakhir. Dengan matinya Yesus di kayu salib, semua dosa umat manusia dihapuskan tanpa terkecuali. Namun ada letak perbedaan antara pengampunan mereka yang tidak pernah atau salah mendengar Injil dengan kita yang mendengar Injil. Bagi mereka yang tidak mendengar Injil, pengampunan berkutat pada masalah kepantasan atau kelayakan mereka di hadapan Allah. Jika Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kebaikan semua orang sia-sia. Namun dengan kematian Yesus, perbuatan orang yang tidak mendengar Injil, perbuatan baik maksudnya, dapat diperhitungkan dalam penghakiman Allah. Nah, perbuatan itulah yang akan diperhadapkan kepada penghakiman. Bagi orang percaya, pengampunan berarti usaha penyelesaian karakter. Jadi bagi kita orang percaya, Allah mengampuni, itu berarti juga Allah mau memperbaiki karakter, mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan modelnya adalah Yesus yang mengampuni dengan kualitas pengampunan standar Allah. Ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, kita bukan hanya menerima pengampunan dalam arti dosa kita dipikul, melainkan dosa itu diselesaikan juga dalam hidup kita. Artinya kedagingan kita, di dalam jiwa kita, semua niat-niat atau potensi dosa yang ada harus diselesaikan. Kodrat kita diubahkan melalui pengampunan Tuhan tersebut. Pengampunan Tuhan membuka jalan bagi penyelesaian kodrat dosa yang mengakar pada daging kita. Pertanyaan ini dapat terus berkembang. Kalau misalnya kita tidak sampai sempurna seperti Yesus, apakah akan masuk neraka? Oh, tentu tidak. Kita bisa menjadi anggota masyarakat, ya, orang-orang Kristen yang baik, tapi tidak menjadi serupa dengan Yesus. Mereka tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan, tapi menjadi anggota masyarakat. Nah, faktanya, di gereja kita menemukan banyak orang lebih bengis dari orang di luar gereja. Di gereja kita lihat orang atau orang Kristen saling menyakiti, saling melukai, saling memfitnah, bahkan jelas tidak mencerminkan kodrat anak Allah sama sekali. Mereka dapat menerkam sesamanya yang padahal telah berjasa dalam kehidupannya. Menerkam sesamanya juga orang-orang yang mestinya mereka membalas kebaikan. Ya, air susu dibalas air tuba. Melihat hal ini, orang-orang seperti itu jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi anggota masyarakat pun
Tidak, ini orang-orang yang membahayakan bagi sesamanya. Dan kita tidak menyangkal adanya orang-orang yang lebih bengis ya di dalam gereja dibanding orang-orang di luar gereja. Bahkan orang-orang yang tidak tahu budi baik orang lain, tidak tahu menghormati senior, tidak menghargai senioritas, dan ya kejam ya saudara. Jadi kalau kita menerima penebusan dalam Tuhan Yesus, hal ini bermakna bahwa kita harus menyelesaikan kodrat dosa. Mengubah kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Kalau tidak, keselamatan yang Tuhan berikan itu cuma-cuma. Batal. Ingat ya, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Kalau menolak proses dikembalikan ke rancangan Allah semula ya, dia tidak menerima dan tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan. Oleh karenanya kita harus dapat membedakan standar penghakiman orang yang mendengar Injil dengan orang yang tidak mendengar Injil. Saudaraku sekalian, orang yang telah mendengar Injil dan menerima pengampunan dari Tuhan berkewajiban untuk menyelesaikan kodrat dosanya. Kodrat dosa ini potensi dalam diri seseorang yang mencenderungkan orang berbuat dosa atau selalu meleset dari kehendak Allah. Meleset dari kehendak Allah artinya bertindak, berpikir, berucap tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kata lain, mereka harus hidup sama seperti Kristus hidup kalau telah menerima pengampunan. Bagi orang yang tidak pernah mendengar atau salah mendengar Injil, mereka memang tidak dituntut untuk mencapai standar tersebut, segambar dan serupa dengan Allah atau dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Tentu tidak bisa. Mereka bukan menjadi umat pilihan Allah, saudaraku. Saudara sekalian, jadi betapa berharganya ya menjadi seorang yang dipilih itu. Mungkin sebagian kita akan berpikir bahwa lebih nyaman menjadi golongan mereka yang tidak pernah mendengar Injil, sehingga tidak dituntut standar yang demikian berat. Oh saudara, hendaknya kita tidak berpikir demikian, karena pemikiran itu sangat keliru. Justru sebuah kehormatan apabila kita dapat menjadi umat pilihan yang diperkenan mengubah kodrat menjadi serupa dengan Kristus. Suatu kemuliaan yang tiada tara ketika kita berhasil mengubah karakter dan keberadaan kita di hadapan Allah, saudaraku. Sesungguhnya apa yang kita alami inilah yang dinantikan oleh para nabi dan orang-orang saleh perjanjian lama. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang-orang benar dan nabi-nabi ingin melihat yang kamu lihat, ingin mendengar yang kamu dengar. Tapi mereka tidak melihat, tidak mendengar juga. Karena kamulah yang mendapat hak tersebut. Sesungguhnya apa yang kita alami inilah yang dinantikan oleh para nabi dan orang saleh di perjanjian lama. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Sebab panggilan kita sebagai umat pilihan begitu istimewa dan berharga. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.